mahasiswa dari STIKO PPNI Jawa Barat. Di sini saya berperan sebagai karu atau kepala ruangan di timbang terima. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sadiah. Dalam proses timbang terima ini, saya berperan sebagai perawat yang bertanggung jawab pada dinas malam. Perkenalkan, nama saya Lastri. Pada timbang terima ini, saya berperan sebagai perawat asosiat shift malam. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviana Putri. Dalam timbang terima ini, saya sebagai perawat 2 atau sebagai asosiasi. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan, mahasiswa dari STIKO PPNI Jawa Barat, program studi nurse. Di sini saya akan melakukan roleplay tentang timbang terima, yang dimana ceritanya saya menjadi ketua tim si pagi di salah satu rumah sakit dan di salah satu ruangan rawat inap. Saya Risma Pujianti. Pada kegiatan timbang terima ini saya berperan sebagai perawat asosiat 1. Perkenalkan, nama saya Fremada Fitri Wulandari. Pada timbang terima ini saya berperan sebagai perawat asosiat 2 pagi. Saya Rahmi Rahmawati. Saya di video timbang terima itu perannya sebagai pasien. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi ini di ruangan mawar. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita melakukan timbang terima pada pagi ini, saya akan mengabsen dulu ya untuk yang berdinas malam dan yang berdinas pagi. Baik, untuk perawat penanggung jawab yang berdinas malam ada Teh Siti ya? Hadir, Bu. Oke. Untuk perawatnya ada Teh Lastri sama Teh Dwi ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Lalu katim yang berdinas pagi ada Kang Fajar ya? Hadir, Bu. Oke. Lalu perawatnya ada Teh Risma sama Teh Fermanda ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada penanggung jawab yang berdinas malam disampaikan kondisi masing-masing pasien kepada yang berdinas pagi. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Ruangan atas kesempatannya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kondisi pasien di ruangan ini. Untuk jumlah pasien di ruangan ini yaitu sebanyak 11 pasien ya, dengan tingkat ketergantungan 2 orang pasien partial care, 2 orang pasien total care, lalu 2 orang pasien umum dan 3 orang pasien BPJS. Nah, untuk saat ini terdapat 1 pasien baru ya, bernama Tuan U. Usianya 41 tahun, sekarang beliau sudah di kamar 1B2. Beliau didiagnosa tipoid ya. Yang memegangnya yaitu Dr. Pian. Nah, untuk hasil observasi TTV pasien, tekanan darahnya itu 120/80, nadi 78 kali per menit, RR-nya 18 kali per menit, suhunya 38,2 derajat Celcius ya. Nah, untuk DS-nya sendiri ya, data subjektifnya, yang pertama itu pasien mengeluh nyeri pada ulu hati ya. Nyerinya itu seperti dirasakan seperti diremas katanya ya, lalu hilang timbul. Nah, sering dirasa pada malam hari. Nah, saat ditanyakan pasien menyatakan bahwa nyerinya itu ada pada skala 4 ya, dari skala 10. Nah, lalu pasien mengeluh pusing. Nah, untuk data objektifnya suhunya itu meningkat, pasien tampak lemas, lalu porsi makannya tidak habis ya.
Untuk masalah keperawatan yang timbul mungkin di sini diambil hipertermia berhubungan dengan meningkatnya pengaturan suhu tubuh. Lalu yang kedua ada resiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual dan muntah. Nah, untuk intervensi yang sudah dilakukan yaitu mengobservasi TTV, lalu memantau intake nutrisi pasien. Nah, untuk intervensi yang belum dilakukan yaitu makan sedikit tapi sering dan istirahat yang cukup dan membantu pemenuhan ADL. Nah, karena pasien mengeluh pusing, mungkin nanti tolong disampaikan apabila Dokter Fian sudah datang ke sini ya. Lalu untuk terapi yang sudah diberikan itu antibiotik. Nah, untuk selanjutnya mungkin Dokter Fian itu menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan lab. Jadi pemeriksaan labnya itu jam 9. Jadi mohon dipersiapkan apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan pemeriksaan lab ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada Ibu Kepala Ruangan. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada PJ Dinas Malam. Bagaimana untuk PJ yang Dinas Pagi, ada yang ingin diklarifikasi? Terima kasih Ibu Kepala Ruangan. Di sini saya ingin bertanya kepada tim shift malam, bagaimana dengan hasil pemeriksaan lanjutannya selain pemeriksaan lab, apakah ada? Baik, Bapak Ibu, izin untuk menjawab. Menurut instruksi dari dokter tadi, baru pemeriksaan labnya saja, belum pemeriksaan yang lain. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang ingin diklarifikasi lagi? Jika tidak ada, kita lanjutkan timbang terima kita ke ruangan pasien ya. Selamat pagi Bapak Ibu, di sini kami akan operan dulu ya. Untuk yang berdinas pagi ada perawat Fajar, perawat Risma, dan perawat Firmanda. Selanjutnya saya serahkan kepada yang berdinas pagi, silahkan. Bagaimana Bu? Masih ada keluhan kah sekarang? Si suster sama pusing terus. Semalam Ibu bisa tidur nggak? Suster, karena pusing terus. Ya sudah, kalau begitu nanti saya sampaikan ke dokter Piannya ya Bu, keluhannya apa saja. Terus nanti juga kita akan siapkan obatnya untuk pusingnya Ibu ya Bu. Terima kasih Sus. Sama-sama Bu. Nanti kalau misalkan ada keluhan atau ada yang ingin disampaikan, nanti bisa langsung Ibu melapor ke perawat yang berdinas pagi hari ini di Nurse Station. Sekarang Ibu silakan melanjutkan istirahatnya kembali. Baik, timbang terima kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Sebelum saya tutup, bagaimana? Apakah yang berdinas pagi ada yang ingin diklarifikasi lagi tentang tugasnya kepada yang berdinas malam? Sudah cukup Bu. Baik, jika tidak ada kita cukupkan. Sebelum kita tutup dan memulai kegiatan kita atau tugas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Terima kasih. Selamat beristirahat untuk yang dinas malam dan selamat bertugas untuk yang dinas pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktapiana Putri. Di ronde keperawatan pre-kompren dan post-kompren ini, saya sebagai K-Tim. Perkenalkan, nama saya Rahmi Rahmawati. Di sini saya di video pre-conference dan post-conference itu peran saya sebagai perawat. Kenalkan, nama saya Lastri. Pada pre-conference dan post-conference ini, saya berperan sebagai perawat asosiat.
baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, seperti biasa pagi ini kita akan melakukan pre-conference, di mana tim pagi ini terdiri dari saya sendiri, itu Katim, lalu perawat Lastri dan perawat Rahmi ya. Baiklah, sampai saat ini di ruang mawar jumlah pasiennya itu 10 orang dengan 2 orang total care, yaitu Tuan U yang bertanggung jawab itu perawat Lastri dan Nyonya N yang bertanggung jawab itu perawat Rahmi ya. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada perawat Lastri dan perawat Rahmi untuk menyampaikan rencana harian atau tindakan pada hari ini. Baiklah, selamat pagi rekan-rekan semua. Izinkan saya menyampaikan tindakan yang akan dilakukan pada pasien di ruangan mawar hari ini. Saya mengelola pasien Tuan U, usia 41 tahun dengan diagnosa medis tipoid. Pasien mengalami kenaikan suhu, hasil monitor TTV, tekanan darah 120/80, nadi 87, respirasi 24, suhu 39 derajat Celcius. Tuan U kemarin sudah dilakukan pemeriksaan lab, hasilnya namun belum ada. Dan berdasarkan hasil laporan dinas malam, infus Tuan U pada tangan kiri dilepas karena gatal-gatal. Rencana tindakan hari ini, observasi TTV, monitor intake output cairan, kemudian monitor peningkatan suhu, kemudian anjurkan keluarga untuk memberikan kompres hangat, bantu pemenuhan ADL. Kemudian tindakan kolaboratif yang akan dilakukan adalah pemasangan kateter intravena dengan cairan RL 20 TPM. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke Katim. Baik, terima kasih. Nanti jangan lupa ya konfirmasi terkait hasil labnya, dan jangan lupa untuk mengontrol gatal-gatalnya tersebut. Jika masih gatal-gatal, anjurkan pada keluarga untuk memberi salep ya. Oke, silakan. Saya bertanggung jawab atas pasien Nyonya N. Nah, usianya 38 tahun dengan diagnosa medis gastritis akut. Pasien tampak lemah, meringis, kesakitan pada bagian perutnya. Hasil monitor TTV yaitu tekanan darahnya 130/80, nadinya 79, RR-nya 27, dan suhunya 37,6. Pasien terpasang kateter intravena di tangan kiri dengan RL 20 TPM. Lalu rencana tindakan hari ini adalah mengobservasi TTV pasien, menganjurkan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyerinya, dan juga memantau intake nutrisi pasien, dan juga bantu pemenuhan ADL, dan tindakan kolaboratif yang akan dilakukan adalah USG. Mungkin cukup dari saya. Baik, sedikit tambahannya dari saya. Sebelum melakukan tindakan USG, lebih baiknya jangan lupa persiapan dahulu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan tindakannya yang akan dilakukan pada pasien kelolaan masing-masing. Diharapkan kita saling bekerja sama ya dalam pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan. Terima kasih kepada teman-teman semua atas laporannya.
berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja disampaikan bagaimana tindakan yang sudah rekan-rekan laksanakan, termasuk kendala selama rekan-rekan melakukan tindakan sehingga dapat dioperkan nanti ke shift berikutnya. Baik, saya akan menyampaikan tindakan yang sudah dilakukan pada Tuan U adalah observasi kesadaran dan TTV ya. Hasil monitor TTV pada pukul 13 yaitu tekanan darah 130/80, nadi 83, respirasi 22, suhunya 38 derajat Celcius. Pasien sudah dilakukan untuk pemberian obat penerangan panas. Lalu tadi saya anjurkan pada keluarga untuk kompres hangat dan hasilnya saat ini menurun. Awalnya 39 menjadi 38 derajat Celcius. Tadi juga saya membantu pemenuhan ADL pasien dengan menyeka. Dan untuk intervensi ini masih tetap dilanjutkan termasuk pemberian terapi obat. Dan tadi ada DPJP Tuan U menganjurkan untuk dilakukan pemeriksaan lab ulang. Mungkin cukup sekian dari saya dilanjutkan oleh perawat Rahmi. Baik, saya akan menyampaikan tindakan yang sudah saya lakukan kepada Nyonya N. Yang pertama yaitu mengobservasi kesadaran dan hasil TTP-nya pada pukul 1, yaitu tekanan darahnya 120/80, nadinya 80, RR-nya 24, dan suhunya 37,0. Nah, dan tadi sudah dilakukan USG, tetapi hasil USG-nya belum keluar, nanti bisa diambil jam 3. Dan intervensi lain-lainnya tetap dilanjutkan, termasuk pemberian terapi obat, namun ada pemberian terapi tambahan yang harus dikonsultasikan kepada dokter karena pasien mengalami mual muntah. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporan hasil tindakan yang telah dilaksanakan. Alhamdulillah kita telah melakukan semua rencana tindakan. Terima kasih juga atas semangat dan kerjasama teman-teman semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas kebaikan kita semua ya. Amin. Mari sama-sama kita juga doakan semoga seluruh pasien kita yang dirawat di ruang mawar ini dapat lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Pujianti. Pada ronde keperawatan ini saya berperan sebagai kepala ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanda Fikri Wulandari. Pada ronde keperawatan ini saya berperan sebagai ketua tim. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Saniah. Dalam proses ronde keperawatan ini saya berperan sebagai perawat asosiat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ewin Supandi. Pada ronde keperawatan ini saya berperan sebagai perawat asosiat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahira Mawati. Di sini saya di video tentang ronde keperawatan. Peran saya yaitu sebagai konselor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviana Putri. Dalam ronde keperawatan ini saya berperan sebagai keluarga pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan, mahasiswa dari STI PPNI Jawa Barat, program studi nurse. Di sini saya akan melakukan role play, yaitu tentang ronde keperawatan, di mana saya menjadi pasien di salah satu rumah sakit dan di salah satu ruangan rawat inap. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ya Bu. Ibu, saya mau melaporkan tentang pasien Tuan F usia 25 tahun dengan diagnosa PPOK. Pasien sudah 6 hari dirawat dan belum ada peningkatan yang berarti. Berdasarkan hasil evaluasi kami, yaitu pasien masih mengeluh sesak napas. Maka dari itu, saya bermaksud melakukan ronde keperawatan. Bagaimana menurut Ibu? Apakah setuju dilakukan ronde keperawatan pada Tuan F? Oh iya, boleh. Bagaimana persiapannya? Kapan dilakukan ronde keperawatannya?
saya sudah menyiapkan tim ronde keperawatan dan insya Allah besok pelaksanaannya Bu. Setelah ini saya akan melakukan informan konsen pada pasien dan keluarganya. Baiklah, kalau begitu silakan lanjutkan. Baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bagaimana keadaannya sekarang? Waalaikumsalam, Sus. Iya, masih sesek terus, Sus. Oh begitu jadi begini, tujuan saya datang ke AA dan juga keluarga adalah kami akan menjadikan AA untuk ronde keperawatan. Apakah dari pasien dan keluarga bersedia? Ronde keperawatan itu apa ya Bu? Nah, ronde keperawatan itu suatu kegiatan yang nantinya pasien atau keluarga akan diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Diharapkan nantinya setelah dilakukan ronde keperawatan dan tindakan keperawatan masalah bisa berkurang atau teratasi. Oh begitu, saya setuju. Kalau begitu, yang penting anak saya bisa pulang cepat dan bisa cepat sembuh Bu. Baik, kalau setuju, ini format yang harus diisi dan ditandatangani. Silakan tanda tangan di sini. Ini surat persetujuan bahwa AA dan keluarga bersedia kami jadikan pasien ronde keperawatan. Iya Bu. Jadi, nanti akan ada perawat yang akan memeriksa AA untuk mengetahui masalah yang terjadi pada AA. Oh iya, silahkan boleh. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh, perawat Ewi dan perawat Siti. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam Bu. Baiklah, langsung saja seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita akan melakukan ronde keperawatan pada Tuan F yang merupakan pasien dengan diagnosa medis PPOK dan sudah 6 hari dirawat di ruangan ini tapi belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Maka dari itu, saya meminta tolong kepada perawat Ewi dan perawat Siti untuk melakukan pengkajian ulang pada Tuan F dan merumuskan masalah keperawatan apa saja yang terjadi pada Tuan F. Baik, akan segera kami lakukan. Baik, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Saya perawat Siti. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pada suami Ibu. Apakah kita bisa mulai sekarang, Bu? Oh iya, boleh. Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan sekarang? Iya, bersedia, Mas. Permisi Bu, tadi kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap Tuan F. Nah, ternyata hasil pemeriksaannya itu Tuan F ini dia mengalami sesak nafas. Lalu untuk kesadarannya tadi sesuai dengan yang saya catat, kesadarannya itu kompos mentis, GCS-nya 14. Lalu untuk TTP-nya tekanan darahnya 140/80, nadinya 90, pernapasannya 25 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Nah, lalu kuritnya juga tadi terasa dingin ya, terus terlihat pucat, dan saat dilakukan pemeriksaan CRT itu lebih dari 2 detik. Nah, pasien juga terpasang oksigen ya Ibu, nasal kanul dengan pemberian 1 liter. Dan pasien juga mengatakan nyeri pada dadanya. Baiklah, mari kita ke pasien untuk melakukan validasi data dan kontrak waktu untuk ronde keperawatan besok. Permisi Bu, tadi sudah diperiksa oleh perawat Emin dan perawat Siti ya Bu? Ya Bu, betul. Jadi rencananya besok akan dilakukan ronde keperawatan di sini di ruangan pasien sekitar jam 10 pagi. Ronde ini berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam. Dalam kegiatan ronde tersebut terdiri dari kepala ruangan, saya sendiri sebagai ketua tim, anggota tim, dan Tuan F serta Ibu sendiri sebagai keluarga pasien. Oh iya, boleh.
Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Mari Bu. Ya, sama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan melakukan kegiatan ronde keperawatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, adapun tujuan dari ronde keperawatan itu ya, untuk mengatasi masalah klien yang belum teratasi selama klien tersebut berada di rumah sakit. Nah, untuk mengefisienkan waktu, silakan kepada perawat Permanda untuk menjelaskan klien yang akan dilakukan ronde keperawatan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahmi selaku perawat konselor. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Tuan F, usia 25 tahun dengan diagnosa medis PPOK. Klien sudah dirawat 6 hari tapi belum menemukan kemajuan. Kemarin dilakukan pengkajian ulang oleh perawat Ewin dan perawat Siti dan didapatkan data klien mengalami masalah keperawatan, mengatakan sesak nafas sejak 1 minggu yang lalu. Lemas, tidak nafsu makan, dan batuk mengganggu pola tidur. Selanjutnya saya persilahkan kepada anggota tim saya untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Tuan F. Dan untuk Ibu Rahmi, apakah ada yang mau disampaikan? Pak, kita tensi dulu ya. Sebentar. Gimana sesaknya? Masih terasa? Masih. Oh, masih. Ya, sebentar ya. Bagus, tekanan darahnya. Nah, jikalau Bapak masih terasa sesak, nanti kita bisa membantunya dengan cara menaikkan bantal. Jadi Bapak bisa ditambahkan bantal. Yuk Pak, biar nggak sesak. Sebentar, satu lagi. Bantalnya sudah dinaikkan. Jadi memang untuk penyakit Bapak sendiri 30-45 derajat itu posisi yang bagus buat Bapak. Jadi biar tidak terjadi sesak kembali. Ya Pak ya? Ya. Baik, saya sedikit menjelaskan dari penyakit ini. Bahwa penyakit ini adalah penyakit peradangan pada paru yang berkembang dalam jangka waktu panjang. Penyakit ini juga menghalangi aliran udara dari paru karena terhalang pembengkakan dan lendir atau dahak sehingga penderita sulit bernapas. Nah, biasanya dilakukan intervensi apa untuk pasien ini? Boleh dijelaskan oleh perawat? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk intervensi yang kami lakukan untuk masalah sesak nafas, yang pertama yaitu KJTTV, yang kedua berikan posisi semipolar, yang ketiga berikan oksigen, lalu ajarkan pasien teknik distraksi dan relaksasi, lalu melakukan kolaborasi dengan keluarga dan melakukan kolaborasi dengan tim medis lain. Lalu untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu intoleransi aktivitas. Yang pertama sama tadi KJTTV, lalu yang kedua kaji tingkat ketergantungannya seperti apa. Lalu yang ketiga bantu pasien dalam pemenuhan ADL-nya. Lalu yang keempat bantu pasien memilih aktivitas sesuai dengan kemampuan pasien. Nah, lalu yang kelima yaitu kolaborasi dengan tenaga medis yang lainnya. Seperti itu. Bagus, bisa begitu. Tetapi jikalau dalam pemeriksaan kita bisa menambahkan pemeriksaan penunjang lainnya seperti tes darah. Karena dalam tes darah itu kita bisa memastikan apakah pasien mempunyai atau menderita penyakit lain seperti anemia, polisitemia yang memiliki gejala serupa dengan PPOK. Lalu foto ronsen. Nah, di situ kita bisa melihat dan mendeteksi gangguan pada paru parunya yang bagaimana. Lalu CT scan untuk melihat gambaran paru secara lebih detail. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, Bu. Baik, sebelum dilanjutkan untuk Tuan F dan keluarga, apakah ada yang ingin didiskusikan dulu? Saya mau nanya,
Kalau misalnya saya sesek lagi, posisi tidur, atau bagaimana? Saya izin menjawab Bu, jadi iya Ibu harus memposisikan tuan F semi-polar. Nah, yang mana posisinya itu setengah duduk ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Bagaimana Bu? Baik, jadi begini Bu, mengapa pasien harus diposisikan semipolar? Karena posisi tersebut salah satu cara untuk membantu mengurangi sesak napas. Nah, karena posisi yang tepat bagi pasien dengan penyakit kardiopulmonari adalah diberikan semipolar dengan derajat kemiringan 30-45 derajat. Tujuan untuk diketahui pengaruh pemberian posisi semipolar terhadap pola napas. Bagaimana Bu? Apakah bisa dipahami? Oh begitu. Iya, cukup. Cukup jelas mungkin ya Bu, kita lanjutkan kembali. Silahkan perawat Ewin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya lanjutkan untuk intervensi yang dilakukan untuk mengatasi masalah resiko gangguan kebutuhan istirahat tidur adalah yang pertama itu kaji faktor yang menyebabkan gangguan tidur. Yang kedua itu ciptakan suasana nyaman, dan yang ketiga itu ajarkan distraksi relaksasi, dan yang keempat batasi pengunjung selama periode istirahat, dan poin yang kelima itu kolaborasi dengan tim medis. Cukup dari saya kembalikan kepada ketua tim. Terima kasih kepada perawat Ewin. Silahkan Bu, ada yang ingin didiskusikan kembali? Saya coba tambahkan intervensi pada perawat. Ini bisa ditambahkan dengan mandi sebelum tidur atau diseka, lalu makan dan minum sebelum tidur, seperti minum susu sebelum tidur. Karena susu dan beberapa makanan yang tinggi protein seperti keju, kacang yang mengandung L-triptofan yang cepat mempermudah untuk tidur. Hygiene pribadi dapat mempercepat waktu tidur. Saya mau nanya, kalau saya dapat obat tidur, bisa nggak ya? Izin menjawab ya, mengenai hal ini nanti akan kami sampaikan dan konsultasikan dengan dokter penanggung jawab Bapak. Karena untuk pemberian obat tidur sendiri tidak bisa sembarangan, harus dari resep dokter. Mungkin nanti Bapak bisa sampaikan kepada dokter jika ada keluhan sulit tidur. Baik, itu tadi terkait rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada kepala ruangan untuk kembali memimpin kegiatan ini. Saya permisi Bu, karena ronde keperawatan ini sudah selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua tim dan anggota tim yang sudah menyampaikan dengan baik. Selanjutnya silakan bila ada masukan yang ingin disampaikan untuk mengatasi masalah Tuan F tersebut. Mungkin dari saya, karena kondisi pasien semakin hari semakin buruk dan tidak ada perubahan, bagaimana kalau kita kolaborasi dengan dokter untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan fotoronsen ulang. Semoga pasien diberikan kesehatan dan semoga lekas pulih kembali. Amin. Selanjutnya, ada masukan lain? Mungkin dari saya sedikit tambahan. Untuk mengatasi sulit tidur bisa dilakukan terapi EFT. Terapi tersebut bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan tidur. Terapi ini dilakukan dengan mengetuk titik-titik pada bagian tubuh dengan jari-jari tangan. Mudah-mudahan bisa membantu. Perawat masukannya bagus. Mungkin nanti jika keluarga dan pasien bersedia, nanti kontrak waktu lagi untuk demonstrasi terapinya ya. Baik, ada lagi masukan lain? Mungkin sepertinya cukup Bu. Baik, kalau sudah cukup jelas ronde keperawatan ini saya akhiri. Silakan kepada tim ronde keperawatan untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Semoga terapi atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya ini dapat menghasilkan hasil yang baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.